Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dirga Dadali, dan di sini sekarang saya sedang berada di kantor surat menyurat JAA Lifestyle. Yang mungkin selama ini pemberitaannya selalu menunggu dan menunggu. Yang kabarnya sih di websitenya ini selalu diundur-undur, tapi dengan banyak alasan dan reason yang jelas yang dituliskan di situ tentunya. Dan selama ini yang kita lihat video-video yang ada di YouTube itu mungkin sebagian besar dari luar negeri, entah itu dari India yang mayoritas. Pada intinya kita akan minta kejelasan nih, karena kebetulan di sebelah saya ini ada Bapak Nadir. Pak, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Nadir ini selaku perwakilan untuk kantor JAA Lifestyle yang ada di Indonesia kebetulan. Oke, kita langsung tanya aja nih ke narasumbernya. Bagaimana nih Pak nih kejelasannya? Nah, coba. Sebenarnya JAA Lifestyle itu memang kalau yang sering ditanyakan orang mengenai launching yang diundur-undur. Iya, betul. Informasi kan launching yang diundur-undur. Betul. Sebenarnya JAA itu nggak pernah mengundur launching. Oh, nggak pernah ya? Nah, karena launching itu tidak pernah diinformasikan berdasarkan tanggal, tapi selalu diinformasikan berdasarkan jumlah member terverifikasi. Yang awalnya itu memang di setting 10 juta kontrak kita dengan mitra periklanan, tapi dinego-nego oleh manajemen yang ada di London, akhirnya turun 5 juta. Kita berasa masih berat, dinego lagi diturunkan sampai 3 juta. Hari ini kontraknya 3 juta. Jadi setelah mencapai 3 juta member terverifikasi di seluruh dunia, maka launching iklan akan launching. Nah, yang mereka bilang mundur itu adalah kampanye. Jadi kampanye promosi. Sebenarnya kalau promosi itu diundur malah menguntungkan kita loh ya. Ya, setidaknya ada kesempatan. Betul. Jadi umpama ada kampanye promo yang mendaftar KYC dan yang membeli paket akan mendapatkan saham 200% dari nilai paket yang dia beli. Nah, kalau ini diundur berarti kita kesempatan member lebih panjang. Betul. Nah, ini yang orang suka salah paham karena membacanya mungkin setengah-setengah kali kan. Ya, nah, ini yang jadi masalah. Makanya budayakan membaca sampai beres. Betul. Benar. Setuju saya setuju. Ya. Terus sebenarnya banyak yang belum tahu JAA ini sebenarnya bergerak di bidang apa dan apa yang akan kita dapatkan keuntungan jika kita memang benar-benar bergabung di JAA Totality. JAA itu memang murni perusahaan afiliasi periklanan dengan sistem network ya. Jadi afiliasi periklanan murni. Jadi penghasilan kita itu memang diperoleh dari mitra periklanan. Jadi JAA itu punya mitra periklanan yang tadinya kontrak dengan kita 3 juta member itu. Nah, mereka lah yang akan membayar member-member JAA ini. Jadi bukan JAA yang membayar kita. Kan banyak orang bertanya, loh, bonus segede itu dari mana? Iya. Siapa yang bayar kan? Duitnya siapa? Betul. Nah, ini rahasianya. Jadi itu uang dari mitra periklanan. Nah, bocorannya aja kan. Jadi mitra periklanan kita itu adalah perusahaan IT dan software terbesar dunia. Kira-kira kalau kita bisa membayar. Ya, mungkin ya itu ya. Nah, bisa jadi itu. Mungkin juga itu. Jadi memang itu bisa dibilang mereka tuh akan mampu membayar ya, karena kenapa sih kok bisa gede? Misalkan saya ini ikutan paket, bukan paket sih sebenarnya, saya itu daftar KYC, oke lah itu nggak masalah. Terus saya ini males cari referral, saya ini beli ADV ini kalau kita bayar ini kita kan sama aja menggantikan referral kan, cuman dia tidak akan beranak ya. Nah ini tuh gimana kok dia ini hanya sekali dibayar tapi kita dapatnya tiap bulan gitu. Betul. Jadi ADV itu advertising paket itu sebenarnya programnya mitra periklanan, bukan programnya JAA. Oh iya. Kenapa? Setelah kita beli, dia tidak termasuk di daftar member level 1 kita, tapi ada di bawah tulisan My Sponsorship. Karena itu memang terdaftarnya dia di mitra periklanan. Nah, perusahaan mitra periklanan kita ini
punya member khusus viewer, yaitu mahasiswa yang ada di Eropa dan Amerika, ada 1 juta member. Nah itulah viewersnya inilah yang mereka jual kita sebagai paket gitu. Nah kenapa kita cukup sekali? Karena itu memang membayarkan verifikasi akun mereka. Tapi hanya 5 euro karena apa? Mahasiswa ini tidak mau mengikuti bisnis networknya, dia hanya mau ikut nonton iklannya aja, viewers aja, nonton iklan aja. Kenapa member itu tidak bisa kita beranak pinak lah, nggak bisa kita isi di bawahnya. Beda dengan member-member kita yang bikin referral, yang referral kita secara langsung kan. Itu dia akan masuk di level 1 kita. Sama fungsinya nonton iklan juga dan menghasilkan juga, akan tetapi perbedaannya kalau member yang kalau member yang kita rekrut level 1 kita itu di samping menghasilkan bonus advertising, nonton iklan, dia juga akan berpengaruh kepada bonus network, bonus jaringan. Kenapa? Dia bisa diisi. Dan maka Kang Dirja ini member saya. Kang Dirja itu tentunya dapat member lagi kan? Membernya Kang Dirja juga dapat member lagi kan? Sampai kedalaman level ke-7 di JA itu akan diperhitungkan. Oke, berarti kedalamannya sampai level 7 ke bawah. Artinya kalau misalkan sudah ke-8 itu sudah bukan hak kita lagi. Jadi hak yang level 7 kita masih masuk. Betul. Nah, kira-kira kepastian dari kantor resmi yang ada di London itu kapan kira-kira ini di launching? Ya, kalau masalah launching memang itu tadi di website kita bisa lihat itu ada countdown atau hitungan mundur untuk angka countdown itu setiap hari berkurang sesuai dengan yang melakukan verifikasi dan pembelian paket pada hari ini. Akan tetapi sekarang itu sudah ada program namanya One by One atau One for One. Ya, program apa itu? Nah, itu program dari manajemen, itu dari ownernya JAA untuk membantu kita member Indonesia, member seluruh dunia. Jadi ketika hari ini verifikasi 5.000 orang, maka sistem akan mengurangi 5.000 lagi, menambahkan. Jadi 10.000 yang akan dikurangkan. Nah itu dibayarkan oleh owner kita. Jadi dia karena ingin membantu mempercepat hitungan mundur sampai 0 ya. Sehingga iklan cepat tayang dan kita semua cepat menghasilkan, itu tujuannya. Nah setelah iklan launching kita menghasilkan dapat bonus dari iklan, maka ada lagi program kedua itu namanya monthly lifestyle bonus atau kita sebut MLB atau kita sebut juga bonus gaya hidup bulanan. Nah itu dari setiap member hasil nonton iklan per bulan itu akan dipotong 48 euro. Itu yang tadi sudah ditanyakan ya. Nah apaan nih potongan 48 euro? 48 euro ini 20 euronya akan dikembalikan kepada member sebagai bonus gaya hidup bulanan sampai level 7. 28 euronya dari milik perusahaan untuk operasional perusahaan yang bayar Empire State sebagai perusahaan yang mengelola web, JAA bayar manajemen, IT dan segala macamnya dari situ. Nah jadi banyak pertanyaan loh, kalau nanti siang gimana? Kan gitu. Nah sekarang JAA sendiri mendapatkan penghasilan dari situ, mungkin nggak ya? Enggak mungkin sih. Karena sama-sama menguntungkan. Kita sebagai member mendapatkan keuntungan, perusahaan itu mendapatkan keuntungan, dan diperkuat lagi dengan sahamnya JAA ini akan public listed di London Exchange, di Bursa Efek London. Nah, ketika saham itu public listed di sana dan semua member itu memiliki, sekarang kan ada bonus saham. Nah nanti setelah launching itu kita akan diberikan sertifikat. Saham yang kita miliki itu disertifikatkan atas nama kita.
Jadi terdaftarnya di London Exchange itu atas nama kita, atas nama member. Jadi JAA ini bukan milik siapa-siapa, milik kita semua. Nah, itu pertama. Kedua ada lagi JAA sekarang sedang membuat merencanakan untuk melaunching kripto koin tersendiri, yaitu Jacoin. Jacoin ini, ya Jacoin ini begitu nanti launching harganya dipatok 1 euro. Nah, kita coba bayangkan, kita akan mulai launching di 3 juta member. Berarti Jacoin ini punya nilai komunitas 3 juta. Mulai launching aja kita punya komunitas 3 juta. Nah, kabar baiknya Bitcoin yang harganya sekarang 500 juta itu hanya 10 juta. Hanya 10 juta komunitas. Itulah kalau koin diciptakan by community. Mungkin nggak kira-kira? Ya mungkin bisa melampaui. Nah, kan bukan saya ngomong juga. Ya. Dan gini, ada beberapa YouTuber yang mengulas atau nge-review tentang CJA ini. Katanya masukin register pakai nomor asalan aja bisa masuk, bisa terdaftar, bisa menunggu. Ini apakah semudah itu? Nomor asalan, email asalan, katanya bisa masuk. Makanya ada verifikasinya. Ya. Kenapa JAA mensyaratkan ada verifikasi email? Ketika kita pertama kali masuk login ke akun kita, itu JAA minta verifikasi email. Karena nanti semua informasi akan lewat email. Itu pertama, security-nya. Kedua, kalau kita WD nantinya, rekeningnya harus atas nama sendiri. Bagaimana caranya bisa bermain-main? Ya, bisa. Tapi kalau masalah verifikasi dipermudah itu ya. Karena apa? Sebelum kita menggunakan Nordic, yang sekarang dulu kita pakai Emergent. Jadi ada perusahaan firma hukum di Dubai, kita untuk KYC itu menggunakan Emergent dulu. Nah dia ketat, standar Uni Emirat Arab, standar Eropa. Kalau kurang dari resolusinya tidak tepat, resolusi gambarnya dia tolak. Nah sehingga di Indonesia itu dari 100 orang yang verifikasi belum tentu 10 orang yang lulus. Padahal data yang dia masukkan itu KTP-nya, KTP yang benar, foto-foto yang benar. Oleh karena itu kalau Nordic agak baik. Nah Nordic ini agak dilunakin lah. Yang penting KTP-nya namanya sama, fotonya sesuai, dan juga di JAA itu nggak bisa double. Satu orang, satu identitas itu memiliki satu akun. Jadi verifikasinya dengan ID card kan, tentunya dengan ID card, dengan foto yang nggak mungkin bisa double. Kalau nanti double, setelah ketahuan maka akan dianggap spam. Nah maka dua-dua akunnya akan dihilangkan, di banned permanen. Nah sekarang banyak yang bertanya, apakah legalitasnya sudah betul dan siapa ownernya, di mana sumbernya, bisa teman-teman semuanya bisa mengetahui. Terus ini tuh termasuk perizinannya ke arah kategori mana? Ya. Legalitas JAA itu sebenarnya kenapa saya bilang JAA itu sangat transparan, karena di web semua orang bisa lihat. Jadi ketika kita login, kita scroll ke bawah, itu ada tulisan register, nomor register. Ketika nomor register yang tulisan berwarna biru itu kita klik, maka kita akan dibawa ke websitenya Housing Company. Housing Company itu adalah satu badan milik pemerintah di London yang mengurusi khusus legalitas perusahaan-perusahaan. Beda dengan di kita. Kalau di kita kan banyak instansi yang melakukan perizinan itu, tapi di London nggak, satu pintu. Ya, jadi ketika kita klik semua ada di situ. PT ini tadinya awalnya apa, berubah nama menjadi apa, tanggal berapa, saham yang mau dikeluarkan berapa, direkturnya siapa, bahkan kewenangan direkturnya pun disebutkan di situ. Itu belum pernah ada
bisnis seperti ini yang Transparansinya. setransparan seperti itu. Oke. Terus kalau di Indonesia pasti kan akan yang sudah juga gitu kan ya, akan berbenturan dengan beberapa pihak seperti OJK, Ya. seperti Kominfo. Itu bagaimana? OJK itu suatu badan otoritas jasa keuangan yang memang mengurusi khusus untuk perusahaan yang sifatnya itu mengumpulkan dana masyarakat, artinya investasi. Ya. Ya, contoh investasi itu begini loh. Saya taruh uang 100 juta dalam waktu sekian bulan, sekian hari, uang ini akan kembali sekian, itu investasi namanya. Ya. Tapi sampai hari ini JAA belum terkategori investasi, ya kan? Adapun yang 200.000 itu bukan investasi, itu dibayarkannya bukan ke JAA tapi ke Nordic. Itu adalah biaya verifikasi. Ya. Nordic betul. Ya kan? Biaya verifikasi. Paket itu bukan investasi. Karena itu bukan program yang kita wajibkan, bukan. Wajibnya di JAA itu yang merekrut. Karena perusahaan network. Ya kalau bukan merekrut ya bukan network namanya. Ya. Kan jaringan tuh. Tapi pihak mitra periklanan memberikan kemudahan. Nih barangkali ada yang mau susah rekrut nih saya, mau nggak punya kenalan saya, nggak punya tetangga, nggak punya saudara, nggak punya keluarga ya, pokoknya semua susah. Nah bisa melakukan Pembelian KTP. pembelian viewers. Nah itu udah dibeli, kita beli bayar dapat viewers. Ya. Kabarnya sekarang nih masih murah ya. Nah itu dia. Kalau nanti mungkin sudah launching itu harganya bisa. Itu pernah kita bahas di meeting internasional, itu Mr. Aek sebagai founder pernah memberikan informasi statement itu akan dipatok di harga 5 kali lipat setelah iklan launching. Setelah kita hitung harga 5 kali lipat pun kita beli masih untung. Ya. Jadi asumsi kita tetap akan laku nanti. Ya. Ya ini karena begini ya pemirsa, ketika saya mulai menghitung-hitung nih angkanya memang, misalkan saya ini sudah membeli 60 ADV ya, atau sponsor ya, atau penonton itu ya, itu ketika per bulan saya bisa mendapatkan besar itu. Makanya saya bilang ini apa benar apa enggak, kok bisa sebesar itu, bagaimana nih Pak untuk pencerahan? Ya, jadi sebenarnya itu sesuatu hal yang aktual ya, yang bisa kita kalkulasi. Ya. Bisa kita kalkulasi. Kalau Bang Dirga mungkin tahu nih harga per klik iklan di Google itu berapa? 2000-an. 2000-an. Ya. Nah ini dengan bonus nonton iklan 2,74 euro itu per klik klik 60 iklan itu per kliknya hanya 944 rupiah. 1000 juga enggak? Itu juga enggak. Artinya kalau mitra pengiklan ini memasarkan ulang ke Google, dia masih punya keuntungan 1.200. Oke. Suka kamu? Suka. Dan kemudian kita tugasnya nonton iklan 60 kali. 60 iklan dengan kategori yang kita tentukan. Jadi kita boleh menentukan 20 kategori, umpama kategorinya mau iklan properti, mau iklan otomotif. Nanti yang akan muncul di kita ya sesuai kategori yang kita pilih. 60 iklan tanpa jeda. 60 iklan kita. Oke, tapi itu bisa kalau nggak pegang gimana? Bisa diakumulatif atau 72 jam. batasan? Oke. Ditunggu sampai 3 hari, nggak diselesaikan juga ya, nggak niat berarti. Ya, masalahnya ini teman-teman luar biasa sekali yang saya prediksikan ya, karena di situ sudah ada bayangan kalau kita memang mendaftar ke JAA ini ada sebuah gambaran bayangan pendapatan. Nah kemarin saya dapat 23.100 sekian itu euro.
Bayarannya euro ya. Itu berarti kalau dirupiahin sekitar 400 juta. Ya kira-kira euro itu kalau kita patok dengan rate bank ya, rate bank itu sekitar 17.500. Bahkan ada orang yang sampai membeli AJV atau sponsornya itu sampai 1.000. Ada banyak. 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 Nah, oke, ini akan sangat menarik ya. Semoga nanti benar-benar terjadi nih launchingnya cepat-cepat. Saya tuh mendoakan. Biar kenapa? Biar saya gajian 400 juta Pak. Tapi ini sampai istri saya ini ngomong gini, Abi jangan ngehayal, Abi jangan gila. Sampai begitu. Makanya saya gimana bicaranya di video ini untuk lebih meyakinkan lagi gitu. Karena memang pasti orang bilang begini, masa iya sih, oke lah saya misalkan modal 5 juta 6 juta, masa iya sih bulan besoknya saya dapat sekitar 400 juta, kan impossible gitu, nggak mungkin gitu. Mimpi itu ada dua kategori. Ada mimpi yang bisa kita realisasikan, ada mimpi yang tak mungkin kita realisasikan. Maka dari itu, kalau kita bermimpi, dia harus terukur. Artinya bisa kita evaluasi. Jadi orang boleh bilang ini hayalan, tapi setelah kita hitung itu ketemu dan itu bisa direalisasikan, dari mana asalnya, kenapa bisa sekian banyak, kan tentunya itu sudah bukan menjadi mimpi lagi. Mimpi yang tidak mungkin kita laksanakan, tidak mungkin kita realisasi, itu adalah mimpi yang kita angan-angan saja. Tapi kalau mimpi itu kita kerjakan setiap hari, sebesar apapun mimpi bisa terrealisasi. Apalagi ini kan tentunya tahu sendiri. Kita ambil kalkulator, kita hitung-hitungan bisa. Oke, mungkin next nanti Pak Nadir akan pakai whiteboard ya nanti. Karena ini singkat saja sebenarnya, gitu ya. Ini penasaran dan mungkin ini adalah satu tempat surat menyuratnya aja ya yang ada di Indonesia. Mungkin nanti akan ada perpindahan kantor atau gimana? Pasti. Jadi setelah pandemi, sekarang tuh permasalahannya di London itu di lockdown total ya. Jadi dari sana tuh nggak ada satupun yang bisa terbang ke sini. Itu kendala satu. Ya. Dan nanti kalau kita membuat kantor perwakilan, tentunya kan harus ada manajemen dari pusat yang juga akan datang ke sini dan mereka akan duduk di sini. Tapi untuk saat ini nggak mungkin karena kondisi. Nah itu nanti setelah segala sesuatunya bisa memungkinkan, mereka akan ke sini dan ada beberapa syarat sih. Untuk di satu kota dibuka kantor perwakilan dan klub JAA, itu di situ minimal ada 10.000 lifestyle. Ketika itu terpenuhi, pasti dibuka ya. Jadi mungkin gaya hidupnya itu yang dimunculkan. Kalau saya sih kalau gaji segitu Pak, pertama kali saya mau ke Mekah dulu. amin. Nah, sama sih istri saya juga begitu. Kita udah rancang kalau kita sudah susun pulang ke Mekah kita begini. Ya? Itu boleh kan? Boleh lah. Karena memang real kan? Nah, oke. Nice. Pokoknya semuanya wajib daftar ya sebelum ini udah 9 hari lagi ya. Kampanye berakhir tuh. Kampanye apa namanya? Promo saham dan kripto sampai tanggal 17. Iya. Ya mudah-mudahan nanti diperpanjang. Iya, betul. Mudah-mudahan nanti diperpanjang. Kalau diundur tuh jangan resah gelisah. Artinya memberikan kesempatan ya kepada semua yang belum daftar. Gitu ya. Ya mesti dilihat dulu yang diundur itu apa Bang. Ya. Nah, soalnya memang yang saya lihat itu ketika di website juga, ketika diundur tuh reasonnya jelas. Ya. Jelas. Oh ini begini, oh begini. Bahkan ada yang bilang, wah ini scam ini gini. Tapi cobalah kalau mau menelisik itu seperti saya, langsung ke sumbernya, ke manajemennya ya. Jadi bagi ada yang suka nge-review, wah ini scam ini nggak benar, ini bla 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 bla, itu kan katanya. Cobalah ketemu sama orang yang kayak begini. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman wajib yang namanya coba bisnis JAA Lifestyle ini. Karena kenapa? Ini opportunity buat kalian dan menguntungkan. Oke? Salam dari saya, Dirga Dadali. Bye.